Terima kasih. Nah, meninggalkan Jogja, terakhir saya sekolah di SMA Kolese de Brito, Jogja. Kemudian saya melanjutkan. Oke, rasa kualitas berkaitan dengan skill dan knowledge-nya ya. Tapi kalau pelayanan ya tentu berkaitan juga dengan attitude. Jadi katanya ada yang bilang bahwa memprofile, memproyeksikan, memprediksi perilaku seseorang, karena kita nggak bisa memastikan, memprediksi perilaku seseorang di mana perilaku tersebut nantinya ya luar biasa. Nah, teorinya dalam DSC adalah tidak ada profil yang bagus atau yang jelek. Jadi seringkali Bapak Ibu ini adalah perilaku orang-orang yang tidak tertib gitu ya, kalau Bapak Ibu perlu sesuatu yang seperti ini, oh bisa kesini nih. Misalnya saya hanya bisa montir motor ya, bongkar motor ya, bisa bongkar bisa pasang. Jangan bisa bongkar nggak bisa pasang ya, bisa bongkar bisa pasang. Kalau tinggi rendahnya pendidikan juga. Kemudian tanggal tes ya, kenapa perlu tanggal tes? Kalau nanti kita ngetes karyawan, sudah pernah dites tanggal berapa ya, jadi kira-kira yang kita perhatikan, kita fokuskan adalah titik-titik di atas garis tengah gitu ya. Karena itu artinya itu perilaku-perilaku kita yang menonjol, yang kelihatan ya, yang lebih saya ini orang dengan karakteristik seperti apa gitu ya. Ada di sini Bapak Ibu. Ini apa sih attorney ini apa ya, pengacara ya, pengacara, research, sales representative, planning consultant, transport personel, ini banyak sekali. Ya, apakah itu yang atas ya? Tipenya tipe apa sih ini? Tipe influence dominan gitu ya. Ini ada midline, ada high factor, low factor. Kalau Bapak Ibu belajar manual, ini sebenarnya high factor. Saya capture atau saya pokoknya di print screen ya, nanti bisa di itu ya, di crop. Kemudian saya masukkan, biasanya saya ke PPT, nanti sebelahnya saya kasih penjelasan. Nah, gitu aja sih. Para kalau ada teman-teman yang belum paham apa sih DISC ya, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi DISC itu tadi adalah perilaku-perilaku kalau kita bagi dalam apa influence dominan. Lalu perbedaannya di mana? Kalau kita ketemu orang influence dominan, ini ya seperti contohnya ini, maka tadi saya cerita karakteristik influence-nya lebih besar. Jadi dia harus punya ambisi kejar target, tapi harus ada rules-nya. Nah, kira-kira gitu gambarnya Bu Astrid. Kalau sama-sama D dan C-nya sama tinggi, dia ingin menguasai dunia. Bayangkan kan Bapak Ibu ingin menguasai dunia, dan dia merasa paling unggul gitu ya, paling unggul. Kemudian kalau yang steadiness saya ambil Mahatma Gandhi, karena yang saya ambil itu dia melakukan perlawanan tanpa kekerasan gitu ya, mau mendengarkan, tenang, stabil dan seterusnya. Nah, kalau yang ada ego terus pendendam tadi ya, ada pendendam, itu kan ada kekuatan dan kelemahan. Nah, di software tadi disatukan semuanya, tidak dibagi seperti ini gitu ya. Yang kedua, kalau orang atasan Anda influence, maka laporan Anda gitu ya, sifatnya lebih memberikan A atau yang B gitu ya. Oke, ada Pak Arif A, Bu Vino lagi. Oke, saya langsung aja ya supaya kita masih punya waktu belajar standaris, patuh, tekun, tahan dalam rutinitas. Nah, baru kita kaitkan dengan tipe DS. Iya, dia yang bertanggung jawab untuk ini, tapi kan informasinya dia. Tapi kalau orang itu melakukan aktivitas dari pertanyaan tersebut, kira-kira ternyata kandidatnya itu D dan C. Oke, C-nya udah. Kemudian kita tes seseorang, pejabatnya misalnya ya, atau kandidat orang, soft kompetensinya kita bisa proyeksikan gitu ya. Nah, ini D-nya tinggi gitu ya, high D gitu. Nah, sementara apakah nanti bisa persis seperti ini belum tentu Bapak Ibu ya, karena tadi yang kita cerita training communicating. Nah, ini kan cabangnya banyak communicating ya, ada public. Oke Bapak Ibu, ini ada 3 halaman, jadi saya minta standby aja ya, saya kan halamannya bisa berbeda nih. Oke Bapak Ibu, siap-siap, saya akan